Nama Ernest Prakasa kembali jadi sorotan publik, tapi bukan karena film baru atau stand-up komedi tajamnya yang biasa mengundang gelak tawa, melainkan karena pesan misterius yang ia terima lewat ponselnya, yang mengklaim dirinya sebagai penerima bantuan subsidi upah atau BSU dari pemerintah. Ya, betul, Ernest Prakasa, sutradara, penulis, sekaligus komika papan atas Indonesia, tiba-tiba dikabarkan menerima subsidi upah layaknya seorang pegawai biasa. Bahkan disebut-sebut terdaftar sebagai karyawan penugasan khusus dan tim individu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tak habis pikir, pria yang akrab disapa Ko Ernest itu pun membagikan pesan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Tanpa banyak kata, ia hanya menulis singkat, "Hah?" Sebuah ekspresi yang sederhana, namun cukup mewakili jutaan tanda tanya di kepala publik. Dalam pesan yang ia terima, tertulis bahwa dirinya berhak menerima BSU sebesar 600.000 untuk tahun 2025. Bahkan diarahkan untuk mengambil dana tersebut ke kantor pos terdekat dengan catatan pencairan hingga tanggal 3 Agustus 2025. Silakan datang ke loket kantor pos terdekat. Senin 1 buka, Minggu di kantor pos besar buka hingga sore hari. Begitu isi pesan yang diterima Ernest. Dan sebagai penutup, si pengirim menambahkan, abaikan pesan ini kalau sudah menerima BSU. Seketika unggahan Ernest menjadi viral. Para warganet pun langsung memenuhi kolom komentar dengan beragam reaksi, mulai dari curiga, geli, hingga satir ala netizen plus 62. Salah satu warganet menulis, "Tata bahasanya kacau banget. Ini penipuankah atau program baru dari pemerintah?" Yang lain menambahkan, "Lumayan kok, ambil aja, buat modal bikin film selanjutnya." Dan komentar yang cukup menyengat tapi tetap menghibur. Pantesan Ko Ernest udah jarang kritik pemerintah, ternyata dibungkam sama BSU. Sontak kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius di balik tawa. Apakah ini bentuk penipuan yang makin canggih? Atau justru kekeliruan sistem data dari instansi pemerintah? BSU atau bantuan subsidi upah memang merupakan program yang digulirkan pemerintah untuk membantu pekerja dengan gaji di bawah angka tertentu. Tapi tentu saja, Ko Ernest bukanlah sosok yang tampak memenuhi syarat tersebut. Ia adalah figur publik dengan profil ekonomi dan karir yang mapan, bukan karyawan kontrak kementerian. Ini bukan pertama kalinya publik figur mengalami insiden semacam ini, tapi respon Ernest yang satir dan jenaka seperti biasa justru menyoroti celah besar dalam akurasi data penerima bantuan. Sementara, dari sisi masyarakat, peristiwa ini menjadi cermin betapa rawannya penipuan digital dengan modus mengatasnamakan lembaga resmi, gaya bahasa yang tidak profesional, urgensi pencairan, serta embel-embel abaikan jika sudah menerima. Semua itu adalah pola umum dalam skema penipuan digital. Namun terlepas dari kemungkinan niat jahat si pengirim, ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Kita semua butuh literasi digital yang lebih kuat. Karena jika seorang Ernest Prakasa saja bisa dikirimi pesan semacam itu, bagaimana dengan masyarakat awam yang mungkin tidak tahu cara memverifikasi informasi? Di balik tawa dan meme, ada PR besar, validasi data, keamanan informasi, dan kewaspadaan publik. Dan Ernest seperti biasa, berhasil mengubah hal absurd jadi bahan renungan, dan tentu saja bahan tertawaan.